Coach Sintayong sedang membagi-bagikan THR. Para pembencinya pasti semakin sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola di mana saja kalian berada. Semakin seru dan semakin menarik. Kali ini Coach Sintayong sedang membagi-bagikan THR. Saya sangat yakin dan percaya orang-orang yang selama ini yang selalu menghujat Coach Sintayong, yang selalu mengkritik Coach Sintayong, ataupun orang-orang yang memang di dalam dirinya sudah ada rasa benci dengan Coach Sintayong seperti Bung Towel misalnya, pasti ketika menyimak video ini hatinya semakin sakit. Ya, Coach Sintayong adalah pelatih timnas Indonesia yang saat ini dibangga-banggakan oleh para pecinta bola di tanah air. Bagaimana tidak, seorang Coach Sintayong telah membawa perubahan yang begitu luar biasa kepada timnas Indonesia. Layak dia selalu dipuja-puji oleh para penggemar bola yang ada di Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan keseruan-keseruan dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Sama kalau ditanya Pak Erik cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu. Ya guys, hari ini banyak banget berita yang ngebicarain tentang Sintayong ditawari untuk melatih di salah satu negara di Asia. Rumornya ada yang bilang di Singapura, ada yang di Cina, ada yang juga yang bilang di negara lain. Nah, mendengar pernyataan itu, Erick Thohir bereaksi. Ini dia reaksi Erick Thohir ketika ditemui wartawan. Nggak tahu. Kan kalau masalah Coach Sintayong dilirik negara lain, ya itu kan saya nggak bisa melarang. Yang pasti Coach Sintayong sama saya bersepakat kontraknya sampai Juni, dan ada tugas yang kita sepakatin ketika kita bisa meloloskan tim U23 kita, ya grup stage kan sekarang ada 16 ke 8 besar. Nah, otomatis kontraknya kita perpanjang sampai 2027. Itu kesepakatan profesional. Jadi kalau misalnya Coach Sintayong ada pilihan ke negara lain, saya nggak bisa larang. Sama kalau ditanya Pak Erik cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu. Nah, apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional, nggak boleh pakai perasaan. Artinya apa? Walaupun saya sayang sama Coach Sintayong, ya saya harus punya target gitu. Kalau dilihat dari pernyataan tadi, Erick Thohir cukup puas dengan kinerja Sintayong selama ini, tapi dia tetap ingin profesional dan menghargai keputusan Sintayong apapun nanti yang akan diputuskan oleh Sintayong. Apakah dia akan tetap melatih sampai bulan Juni atau menerima tawaran-tawaran yang masuk. Kita tunggu aja beritanya, mudah-mudahan tidak ada kejutan yang mengagetkan. Harapan kalian apa kira-kira? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ya, seorang ketua umum PSSI Bapak Erick Thohir saja, dia menyukai, dia bangga, dia senang dengan Coach Sintayong. Ya, memang layak, harus disematkan dalam diri seorang Coach Sintayong, karena ada banyak prestasi yang telah dia persembahkan dalam melatih, dalam mendidik para pecinta bola di negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya timnas Indonesia. Bagaimana perasaan orang-orang yang membenci Coach Sintayong ketika misalnya melihat apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong tadi dengan membagi-bagikan THR ini?
pasti semakin sakit hati ya. Tapi bagaimanapun, saya sebagai rakyat jelata yang juga adalah pecinta bola, yang juga adalah pecinta timnas Indonesia, saya harus memberikan respect dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala kerja keras yang telah dilakukan oleh Coach Sintayong demi kemajuan timnas Indonesia. Saya pun meyakini orang-orang yang membenci Coach Sintayong ketika melihat apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong dalam cuplikan video tadi, pasti hati mereka benar-benar terpukul. Apalagi Bung Towel. Apalagi M. Tahir. Pasti. Tapi ya begitulah. Kalau di dalam diri kita sudah tanam rasa benci, rasa tidak suka dengan seseorang, apapun dilakukan oleh orang itu pasti akan dianggap salah. Dengan demikian saya ingin mengajak kita semua, para pecinta bola di mana saja kalian berada, jangan pernah menaruh rasa benci di dalam diri kita kepada seseorang, karena pada akhirnya hatimu akan semakin terluka. Dan saya sangat yakin kalau hati sudah terluka, pasti kesehatanmu terganggu, yang pada akhirnya usiamu tidak panjang. Mari kita lanjutkan lagi. Terus gol jatuh dari langitnya si Egy, ya Egy itu hampir cetak gol kedua di tepis, tapi selain 2 shots itu nggak kelihatan juga. Sorry itu saya. Ya ini gue juga bingung. Lemparannya Arhan semua tahu itu menjadi senjata, tapi kayaknya kena kakinya pemain Vietnam itu seolah-olah Egy itu dipassing. Jadi ini gol ini bukan jatuh dari langit lagi tuh. Jatuh dari universe. Beruntung ya, berdasarkan babak kedua ya kita layak menang. Cuman semoga gue bener-bener berharap Sintayong gak bereksperimen lagi, karena seperti kalian tahu Irak menang, jadi we have to win kalau mau pastikan lolos. Karena kita masih harus ke Irak, Vietnam juga harus ke Irak. Indonesia main di kandang Irak, tapi Vietnam main away di Irak. Dan ya next match sebelum ke Irak kita bahas itu dulu dah, lawan Vietnam away. Apakah kita bisa menang? Kita bisa menang. Semoga rumputnya lebih bagus sehingga kita bisa bermain dengan bola-bola pendek. Tapi 10-15 menit terakhir Vietnam itu main bagus loh, dengan subnya yang masuk. Banyak sekali kombinasi yang kita nggak bisa antisipasi. Tapi sekali lagi beruntung finishingnya jelek. But that's okay, yang penting 3 poin dulu. Semoga Sintayong juga nggak ada eksperimen. Kita ketemu lagi di hari Selasa. Ya, hari ini Kamis ya, hari Selasa ada live reaction lagi. Teman-teman, aku baru aja lihat di Instagram resminya PSSI, di mana PSSI ngepost ini. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya dikutip dari pernyataan Sintayong, dia menyatakan bahwa Tuhan tahu setiap usaha kita. Nah, jadi apa ya? Mungkin Sintayong ini juga sadar kalau dia itu ditekan oleh banyak pihak, termasuk juga komentator-komentator sok tahu, komentator-komentator sok hebat, netizen-netizen dan haters-hatersnya. Tapi Sintayong dia hanya berserah kepada Tuhan. Makanya ketika Indonesia lolos, dia menyatakan bahwasanya Tuhan tahu setiap usaha kita. Nah, jadi aku mau menyoroti gini teman-teman. Sayang ya, sampai sekarang itu
Sintayong belum juga disodori kontrak baru dari PSSI. Kalau kita lihat ya, pelatih Malaysia Kim Panggon itu udah dikasih kontrak baru sampai tahun 2027. Padahal Malaysia itu gagal lolos kan 16 besar. Prestasinya paling hanya mampu menahan imbang Korea 3-3. Dan itu pun sebenarnya banyak yang dalam tanda kutip mencurigai Korea sengaja bermain tidak ngotot karena menghindari Jepang. Jadi mereka takut sama Jepang, makanya mereka main tidak ngotot, akhirnya imbang dengan Malaysia. Nah itu dia, udah disodori kontrak sampai 2027. Sayang sekali sih kalau misalnya Sintayong harus ditunggu lagi hasil dari Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan bulan Juni nanti kan. Jadi aku berpikir gini teman-teman, jangan sampai nanti kayak kejadiannya Jurgen Klopp yang tiba-tiba mau mundur di akhir musim. Bisa aja nanti kan Sintayong merasa, oh udah cukup kok aku mengukir sejarah bersama timnas Indonesia. Jadi dia bisa aja nanti bilang, selesai nanti Piala Asia U23, aku udah nggak lagi bersama timnas Indonesia. Ya, itu bakalan jadi penyesalan terbesar sih buat PSSI. Jadi aku berharap sih PSSI segera memperpanjang kontrak, menyodori kontrak baru seperti yang digaung-gaungkan oleh Coach Justin ya, supaya kita tidak kehilangan pelatih hebat yang sudah membawa kita ke 16 besar Piala Asia. Salam Timnas Indonesia. Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Siapa yang bilang itu tidak mungkin? Siapa yang bilang itu tidak mungkin? Setelah Kirgistan mampu menahan imbang Oman 1-1 lewat gol dari Kojo. Kojo, you are the savior. Tapi kita harus berterima kasih juga kepada kiper Oman dan bek Oman yang melakukan blunder terhadap gol dari Kojo. Gol jatuh dari langit yang menyelamatkan bangsa Indonesia, timnas Indonesia di Piala Asia. Sangat-sangat emosional dan kemungkinan kita akan ketemu dengan Australia kalau nggak salah di hari Minggu. Jadi ini misi berat lagi bagi timnas Indonesia, tapi gue sangat senang. Gue sangat amat happy dan senang. Timnas Indonesia mampu lolos ke babak selanjutnya dan STY menepati janjinya, menepati targetnya untuk timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Jadi untuk para pengamat sepak bola yang bilang STY out karena tidak memenuhi target, mana kalian? Kemana kalian? Hah? Kemana kalian? Dasar kardus. Kalaupun kita nggak lolos, it's okay. Progres yang kita lihat. Ya. Dan berdasarkan kualitas yang pemain kita miliki, ini udah jauh bagus banget. Ya. Dan masih aja yang bilang Sintayong out. Masih ada yang minta Sintayong out. Ya. That's okay, that's pendapat mereka. Tapi lama-lama netizen yang waras ya, yang hatinya tidak penuh dengan dengki, akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ya udah, sekarang mah kita taruhan aja nih ya buat kalian semua netizen yang meragukan Coach Sintayong dan timnas kita. Ayo taruhan sama gua. Gua sangat yakin timnas kita mampu lolos penyisihan grup. Entah peringkat 2 atau peringkat 3 terbaik itu bisa lolos penyisihan grup. Kalau sampai timnas kita gagal dari penyisihan grup Piala Asia, gua akan botakin rambut gua seperti ketika Portugal kalah lawan Maroko waktu itu. Gua sportif, gua botakin. Tapi tolong kalau kalian ada yang... Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen terkait dengan pola permainan dari timnas U23 dan juga kita mendengarkan bersama-sama tanggapan dari Coach Justin. Satu hal yang saya suka dari Coach Justin, beliau dalam memberikan argumentasi atau narasi-narasi terkait dengan dunia sepak bola di tanah air ini selalu bersifat atau bersikap profesional. Inilah pengamat bola yang sesungguhnya. Tidak seperti pengamat bola abal-abal yang sedikit-sedikit selalu menjatuhkan Coach Sintayong tanpa pernah memberikan respect ataupun apresiasi kepada Coach Sintayong. Tapi begitulah, seperti kata Coach Justin tadi,
Kalau di dalam diri seorang sudah ada rasa dengki, maka sampai kapanpun rasa dengki itu akan tetap tumbuh dalam diri seseorang itu. Di sisi lain, kita pun berharap agar Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI bersama Komite PSSI agar segera memikirkan tentang perpanjangan kontrak dari Coach Sintayong. Pak Erick Thohir tadi sudah memberikan lampu hijau bahwa jika U23 ini menang masuk ke 8 besar, kalau saya tidak salah dengar tadi, maka secara otomatis Coach Sintayong masa kontraknya akan diperpanjang sampai 2027. Dan harapan terbesar saya bahwa PSSI harus bisa untuk mempertahankan pelatih terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia ini. Apapun komentar dari netizen yang memang benci dengan timnas Indonesia ataupun benci dengan PSSI ataupun benci dengan Coach Sintayong, diabaikan saja. Anggaplah mereka itu adalah angin lalu. Orang-orang yang mau sukses, orang-orang yang mau meraih kemenangan, pastinya mereka akan selalu mendukung timnas Garuda, timnas Indonesia yang merupakan kebanggaan dari kita semua. Dengan demikian, kami sebagai rakyat jelata hanya bisa menaruh harapan yang setinggi-tingginya kepada PSSI agar tetap memperpanjang Coach Sintayong agar kontraknya bisa berakhir di tahun 2027 nanti. Itulah harapan dari kami rakyat jelata yang juga adalah pecinta bola timnas Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga. Timnas Indonesia tetap di dada.